Kalau saya sih dulunya gitu, kita nggak sebenarnya plesetan loh kopi itu. Bahkan sampai kita ngalamin jadi juara nasional 2016 itu sebenarnya itu ya anugerah aja, itu jauh dari perkiraan kita. Karena perkenalkan, nama saya Yono, kelompok Tani Cibulau Hijau. Kebetulan saya di wakil ketua, kebetulan ketuanya juga nggak ada. Sejarah kopi dari sini mulai dari 2008. Kalau sejarah kopi 2008, tapi kita sebelumnya kelompok tani kopi, kita dari kelompok komunitas peduli lingkungan kayak gitu, yang terbentuk dari lain dari teman-teman kawasan Cibulau juga dulunya, cuman karena perjalanannya nggak ini, akhirnya 2004 itu kita nggak berjalan, lalu 2008 kita mulai dari kelompok tani hutan. Tapi kita tujuannya awalnya sih dari penanaman pohon-pohon endemik, atau kita tuh mengkonservasi lahan yang udah kritis waktu itu. Dulu kelompok tani 8 orang itu dari 2008 hingga 2017. Nah kalau sekarang udah 2017 ke sini itu udah jadi 86 orang. Seiringnya waktu juga teman-teman kelompok tani Cikoneng sama Rawa Gede juga udah mulai mengikut ke sini semuanya. Jadi jumlahnya itu sekarang jadi KUPS, kelompok tani perhutanan sosial ini sekarang sekitar 300-an lah anggota. Kawasan ini kan HPD ya, hutan pangkuan desa itu 610,64 hektar. Tapi yang ditanamin kopi sekitar 400 hektaran. Uniknya kopi, kalau saya sih dulunya gitu, kita nggak sebenarnya plesetan loh kopi itu. Bahkan sampai kita ngalamin jadi juara nasional 2016 itu sebenarnya itu ya anugerah aja, itu jauh dari perkiraan kita. Karena kita menanam kopi itu dulu berpikir itu suatu saat kita pengen kopi itu nggak usah beli, itu aja sih. Karena apalagi kenapa kita beralih ke kopi, karena memang kawasan sini dulunya itu pohon sayuran yang pinggir-pinggir hutan itu, dan banyak lahan hutan yang udah mulai kritis lah. Mungkin waktu itu kita tanamin pohon endemik, tapi ternyata pohon endemik udah pada besar ditebangin masyarakat juga. Kita bukan siapa-siapa, makanya kita nggak bisa melarang atau itu kan, bukan, karena kan kita masyarakat biasa juga gitu. Nah dengan ada bebarengan dengan saya menanam pohon endemik, ternyata tanaman sebelum kita terbentuk di kelompok tani itu, orang tua saya itu menanam kopi iseng-iseng di bawah pohon yang ada di hutan situ. Ternyata orang itu nggak mau nebang pohon-pohon yang di situ. Nah itu buat kajian kami juga, karena kita kelompok peduli lingkungan itu, kenapa orang nggak mau nebang yang ada pohon kopi, padahal ternyata di situ ada pohon-pohon bagus kalau misalnya buat potensi buat kayu bakar atau apa, itu potensi banget bagus, tapi kenapa kok nggak ditebang. Nah itu setelah kami kaji, ternyata dengan adanya Tupang Sari Kopi itu orang secara tidak langsung kita melarang orang untuk menebang pohon. Nah setelah itu 2007 itu ada perencanaan PHBM Hutan bersama masyarakat. Nah kita digenjot ke arah kopi itu ya tujuannya konservasi itu. Jadi kopi Tumpang Sari dengan pohon-pohon endemik yang ada. Jadi kita nggak sengaja istilahnya ini ya, karena yang kita tanam awal itu kan Robusta. Sebenarnya Robusta itu yang cocoknya dari 1000 ke bawah gitu, 800 sampai 1000 atau 1100 itu cocoknya buat Robusta. Tapi kita tanam di ketinggian 1350 mdpl gitu. Jadi sebenarnya udah oper ketinggian. Nah tapi ya alhamdulillah gitu, yang nggak sengaja kita tadinya berpikir ke arah ekonomi atau segala macam, tapi ternyata malah ada nilai plus buat masyarakat atau ekonomi yang harus dapat dengan masyarakat. Teman-teman anggota kelompok itu yang dia ikut berpartisipasi menanam kopi di bawah situ, dia juga punya hak dan kewajiban. Jadi dia terus melindungi juga gitu. Kalau dulu itu ada patroli dari pihak perhutani, kalau sekarang masyarakat sendiri yang harus jadi penjaganya juga. Kawasan sini banyak seperti Rasa Mala, Puspa, Pasang, Riung Anak, atau Janitri, banyaklah macam-macam pohon endemik di sini. Karena ya memang sifatnya kalau kopi itu pohon perduh, dan dia butuh pohon naungan atau pohon perduh juga gitu. Jadi akhirnya kolaborasi dengan pohon-pohon yang ada. Kita sih kalau yang standarisasi bareng atau sama itu, kita ke kafe-kafe sih, jadi udah masuk specialty kan.
Iya, langsung ke kafe, dan kebetulan sementara ini kami tampung. Dan kalau kedepannya sih kita juga punya wadah koperasi, karena semakin kedepannya kan banyak juga, nggak mungkin tampung secara pribadi gitu. Makanya nanti kedepannya kita coba ke arah koperasi, jadi biar usaha kembali lagi usaha bareng. Tapi walaupun selama ini kita kelola secara pribadi atau saya tampung secara pribadi, tapi ya kan kita nanam di perhutani itu ada hak dan kewajiban kan, ada sharing ke perhutani juga. Nah, misalnya dengan harga sekian itu kalau kita bisa akhirnya bisa lebih dari harga yang patokan pasaran, karena sharing ke perhutani minimal itu udah saya handle gitu, udah saya backup, jadi teman-teman itu udah tahu bersih gitu. Misalnya harga patokan harga sekian tapi dia tuh tetap segitu gitu, tapi sharing itu udah kami yang backup ke perhutaninya. Ya kebetulan saya juga ngolah misalnya dari pasca panen juga sampai ngerosting sampai matang sampai bubuk juga kita udah siapkan juga. Ada yang green bean juga, ada yang masih biji mentah, ada juga yang roast bean yang biji matang sama bubuknya juga udah jual. Kalau kopi itu di mana-mana itu punya keunikan masing-masing. Nah kebetulan kalau Cibulaun sebenarnya kenapa kita ke arah arabikanya ya memang karena ketinggian juga, tapi robustanya juga nggak semuanya juga robusta, cuma berapa persen malah robustanya itu. Anggap aja buat ya kita nggak terlalu borsil banget, karena robusta itu telat juga untuk sampai panennya, itu nggak kayak arabica sih 3 tahun udah mulai berbuah. Kalau ada robusta itu 4-5 tahun di sini baru berbuah. Jadi kasihan juga buat teman-teman tani yang tadinya sayuran kita alihkan ke kopi itu, ya tujuannya untuk mengkonservasikan itu. Bahkan kenapa arabica memang itu lebih cepat gitu. Di kelompok tani itu kesadaran, kadang-kadang banyak petani itu untuk belajar itu susahnya minta ampun. Jadi merasa paling bisa itu banyak banget. Padahal akhirnya juga ya kita sendiri yang sebagai diketuakan atau kita sebagai penampung itu yang repot kita juga. Ya untuk ini ya pembelajaran pasca panen itu susah banget di sini. Padahal itu menentukan juga untuk segi kuantitas, belum lagi pasca panen itu menentukan untuk kualitas juga. Jadi sampai robah ke arah yang ini gitu ya. Itu menentukan banget. Nah, itu susahnya di situ sih. Pengennya sih belajar bersama, karena kedepannya itu yang kami tampung atau kami ini dari hasil itu ratusan ton ke depannya itu. Jadi memang harus benar-benar nggak mungkin kekelola sama 1-2 orang itu nggak mungkin. Jadi memang harus standarisasi bareng-bareng itu harus punya ke depannya. Pesan ke petani kopi sih imbangi sama inilah. Petani itu banyaknya pengennya itu menanam, tapi kadang-kala yang susah itu bukan nanamnya, perawatannya sama budidayanya itu yang susahnya di situ. Jadi saya sendiri juga dibilang ya saya bukan ahli lah, masih saya juga sama-sama belajar, tapi untuk satu budidaya dan pasca panen itu satu PR yang berat juga sebenarnya. Untuk kita mengejar standarisasi untuk kualitas yang lebih bagus itu sebenarnya udah satu pekerjaan yang rumit juga. Mengejar kualitas itu salah satunya. Belum lagi kualitas dan kuantitas itu harus benar-benar ini juga.